Silakan Pak Yohanes mau tanya. Derema sampean. Iya. Dibuka ya, di unmute. Pak Yohanes Madura. Host, tolong bantu. Oke, Shalom Ya, Abuna. Oh, haleluya. Salam. Mau Videonya tanya. juga dong. Videonya juga ya. Sudah dibuka video dari Oh, tadi. silakan. Monggo, Pak. Matur Ya, nuwun. Abuna itu mau tanya. Oh, Tadi itu? masalah sunat ya. Ya. Istri saya pernah cerita kalau dia waktu kecil itu disunat. Lah, berkaitan itu, maksudnya itu kan sudah ada aturan dari Islam untuk perempuan pun disunat. Tetapi di aturan MUI di Indonesia dikeluarkan fatwa kalau sunat untuk perempuan itu tidak perlu begitu. Nah, pertanyaannya saya, menurut Abuna yang jauh lebih ngerti daripada saya mengenai Islam, mungkin Abuna bisa kasih penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai milkul yamin. Ya. Ya, itu kan menikah tanpa istilahnya akad nikah. Kenapa diizinkan begitu? Hanya itu aja, Abuna. Oke. Nabi Muhammad ditanya tentang sunat bagi perempuan. Nabi Muhammad bilang jangan semuanya, supaya karena ada klitoris itu jangan dipotong semuanya, itu supaya istri juga bisa mati hubungan seks yang enak dengan suaminya. Kalau dipotong semua nanti nggak ada rasanya gitu. Kira-kira begitu jawaban saya. Nah, apakah wajib? Apakah wajib wanita disunat gitu? Ya. Melihat begitu, ya nggak perlu. Saya nggak perlu. Saya setuju dengan kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa wanita tidak perlu disunat. Biar hanya laki-laki yang disunat, karena laki-laki itu kulupnya itu banyak menutup ujung sehingga menyimpan banyak bakteri ataupun virus corona di sana, makanya harus dipotong gitu. Artinya makanya jawaban saya juga tadi tentang orang Kristen disunat, ya silakan. Disunat ya bagus, nggak disunat juga nggak apa-apa. Tidak melanggar undang-undang kasih. Dan kita tidak ada lagi di dalam hukum Taurat. Gitu. Yang begitu Saudara Tretan dari Madura. Ya. Pak Yohanes. Yaitu, Abuna. Pak Yohanes ini. Abuna. Ya. Lanjut, Abuna. Pak Yohanes ini adalah teman pelayanan saya di Madura, dan sudah banyak orang Madura yang kita menangkan lewat hamba Tuhan Pak Yohanes ini. Jadi saya perkenalkan dulu teman saya Pak Yohanes Madura. Terkenalnya Yohanes Madura dia. Kemudian masalah milkul yamin. Milkul yamin itu adalah budak atau hamba sahaya itu. Nabi Muhammad 7 orang budak. Nah, budak itu di dalam hukum Islam tidak perlu dinikahi. Tidak perlu dinikahi, tetapi kita boleh berhubungan badan, bersenggama, melakukan seks dengan milkul yamin kapan saja semau kita. Misalnya Quran surat ke-33. Quran surat ke-33 ayat
52 misalnya 33 ayat 52. Sorry, saya lihat dulu Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk 52. Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali illa ma malakat yaminuka, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Milkul yamin itu ini ada Ustadz Basalamah juga menjawab bahwa di dalam Islam meniduri pembantu itu tidak dosa, tidak salah gitu, dan tidak perlu kawin. Kapan saja, bahkan kalau budak kita itu lagi tidur dengan suaminya, saya sebagai tuan, boleh saja saya tarik wanita itu dan saya tidur dengan pembantu saya gitu, karena saya sudah bayar. Apalagi TKW itu sudah dibayar mulai Lombok sana sampai ke Arab Saudi, itu sudah dibayar semua, mereka bayar semua itu. Itu sebabnya TKW juga itu adalah dalam hukum sekarang ini, dalam hukum Arab sekarang ini ya sama dengan milkul yamin itu gitu. Dasarnya adalah hadis-hadis Nabi dan juga ayat Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya itu surat ke-4, surat An-Nisa ayat 3. Ayat 3 itu juga berbicara tentang milkul yamin. Tentang kamu boleh menikahi mereka di mana saja kamu sukai, kapan saja kamu melakukannya, itu terserah kamu. Nah, itu di Quran surat ke-4 ayat 3. Ayat 3 demikian Al-Qur'an. Wa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a. Wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aimanukum. Gitu. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Gitu. Atau hamba sahaya. Jadi nggak boleh kawin banyak, cukup 1 istri, tetapi kita boleh punya pembantu 4, budak 4 orang, ya sama aja begitu. Boleh kita tiduri kapan saja yang kita mau. Nah, itu adalah kesepakatan para mufassirin juga. Milkul yamin, aima malakut aimanukum. Oke, jadi berarti begitu. Itu Abuna ya. Umpama kan punya istri 4, dia punya budak 100 perempuan, halal terus itu Abuna? Ya halal itu boleh. Gitu. Menurut Islam ya. Yang menerangkan itu di dalam tafsir Jalalain juga ditulis, tafsir Hamka juga ditulis, semua diceritakan tafsir-tafsir itu. Ada Ustadz siapa Basalamah, marganya Basalamah, itu terkenal itu Ustadz, itu menerangkan tentang ayat ini bahwa budak itu boleh ditiduri kapan saja oleh tuannya, tidak dosa. Banyak ayat Al-Quran tentang ini.
Berarti tadi sunat ya, sunat yang sudah diwajibkan untuk perempuan itu bisa Ya. dibatalkan dengan MUI. Artinya ini bias, perintah ini bisa ditawar. Demikian untuk di dalam pernikahan menurut Islam itu juga bias. Berarti hubungan seks dengan budak itu kalau di dalam akad nikah itu tidak sah. Kalau itu budak dikawin, harus dibebaskan dulu baru dikawin. Artinya semua hukum yang dibuat oleh Allah-nya itu bisa diatur atau dilawan. Betul lah Bunda, pemikiran saya ini. Ya, bisa dikatakan begitu, itu ekstrim. Tetapi apa yang ditetapkan oleh Allah itu untuk memberikan kemudahan gitu, supaya tidak susah gitu, supaya kamu tidak susah. Nah, ayat-ayat begitu itu misalnya di surat ke-66. Surat ke-66 ayat 1. Ya. Ini berkaitan dengan Maria Kibti. Maria Kibti itu wanita Yahudi, ya, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Muhammad menjadi budak di rumahnya Hafsah. Ketika terjadi Hafsah marah karena dia itu budak boleh ditiduri, maka turunlah ayat ini. Surat ke-66 ayat 1. Ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabghi maradata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini kasus Maria Kibti dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bilang kepada Hafsah, selamanya saya tidak akan meniduri Maria lagi. Nah, maka turunlah ayat ini sebagai membolehkan Nabi Muhammad untuk tidur dengan dia. Jadi jangan mengharamkan itu budak itu untuk ditiduri. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah, jangan karena takut sama istri lalu kamu tidak melakukan, kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang dihalalkan itu tidur dengan pembantu di ayat ini. Gitu. Yeah. Tetapi dalam tafsir bahasa Indonesia ini disembunyikan karena mereka tidak etis untuk menceritakannya. Jadi begitu, saudara. Okay. Udah berapa orang yang dimenangkan di Madura? Silakan. Banyak, Abuna. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Pantas kalau saya dengan Abuna meninggalkan. Oke. Tidak nyesel saya. Jelas ya. Ninggalin ajaran itu ya. Haleluya.